Haleluya, shalom saudaraku sekalian, kita lanjutkan ya. Pasal 8 tentang meterai ketujuh saudaraku ya. Saya ulang kembali pembacaannya dari ayat 12 saudaraku ya. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya dan terpukullah sepertiga dari matahari dan sepertiga dari bintang-bintang. Sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Lalu aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, "Celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi, oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya." Apa maknanya saudaraku? Pada saat sangkakala yang keempat ditiup, maka akan terjadi kegelapan yang melanda sepertiga bagian bumi. Banyak sekali kematian, sehingga tidak ada orang yang mampu menguburkan. Wow, luar biasa saudaraku ya. Maka mereka akan menjadi makanan dari burung nasar. Ngeri ya. Tidak ada lagi malam ataupun siang, karena semuanya menjadi gelap. Ini didukung apa saudaraku? Kalau World War III terjadi, nuklir, loh bahkan satu negara bisa memiliki 5.000 lebih nuklir loh saudaraku. Kalau semuanya dilepaskan saudaraku, langit kita ini apa enggak hitam kelam, gelap seperti karung kabut saudaraku. Makanya kan ada kan ayat yang mengatakan matahari gelap seperti karung kabut saudaraku ya. Nah, karena semuanya menjadi gelap semua karena peristiwa itu saudaraku ya. Nah, ternyata sudah selesai. Saya kira masih banyak tadi saudaraku ya. Baik, jadi saya sampaikan pesan lanjutannya ya. Jadi saudaraku, so wake up everybody, pray and worship him more and more, don't be afraid ya. Jadi jangan takut menghadapi apapun ya. Keep your faith until the end ya. Pertahankan imanmu, belajar menahan lapar dan mengendalikan diri sampai kalau tidak masuk dalam rapture, berarti sampai kematian menjemput kita ya. Jadi kita harus punya jiwa martir itu seperti itu saudaraku ya. Gak takut apapun karena kita mempertahankan iman kita kepada Yeshua HaMashiach. Bahkan Rasul Yohanes pun pernah digoreng. Meskipun Rasul Yohanes meninggal dalam usia tua begitu ya, tapi Rasul Yohanes itu penderitaannya yang luar biasa saudaraku ya. Nah, waspadai setiap tokoh yang muncul, bukan menghakimi, beri kesempatan jika mau bertobat, tapi juga waspadai, jangan suka menghakimi ya. Orang yang sombong, tinggi hati, merasa pengajaranmu paling benar sendiri, dan engkau merasa yang punya akses satu-satunya kepada Bapa, ketahuilah itu bukan spiritnya Roh Kudus, itu bukan spiritnya Yeshua HaMashiach. Jadi selidiki nenek moyangmu atau apa itu spiritnya ya. Jadi semuanya rendah hati, selidiki, ayo selidiki ya. Waspadai setiap tokoh yang muncul, bukan menghakimi, beri kesempatan jika mau bertobat, tapi juga waspada, berjaga-jaga. Jadilah umatnya yang berhikmat dan diselamatkan. Waktunya saat ini bukan waktu lari ke sana sini, bukan waktu menampilkan diri, bukan waktu mencari duit ya, bukan waktu sibuk dengan urusan dunia ini. Meskipun kita tetap bekerja dan mencukupi hidup, tapi lebih banyak waktu mempercantik diri bagi Sang Raja, bukan berkeliling dunia ya. Waktunya menjadi Maria dan bukan menjadi Marta ya. Kenapa? Karena sekarang memang waktunya itu ya saudaraku ya. Jadi kami para pendoa syafaat menangkap itu. Jadi kalau kami maju seperti ini hanya karena kitab Wahyu ini maknanya harus diberitakan ya, harus diberitakan. Jadi belajar melihat bukan siapa yang menyampaikan, tetapi fokus kepada isi, makna, inti daripada firman Tuhan. Dan jikalau Anda yang mendapat pembukaan yang lainnya, ya makna yang lain dari yang saya sampaikan, silahkan cross check, kami terbuka kok. Ayo malah datang belajar bersama, ya. Nah, ingin
Jadi iblis ingin menghancurkan generasi anak-anak kita. Mulai dari bayi baru lahir, belum bisa nangis, belum bisa apa-apa, sudah langsung linjus ya dengan digitalisasi itu. Irak pun mengesahkan undang-undang, barusan tadi saya lihat ya. Negara Irak pun mengesahkan undang-undang pada tanggal 21 Januari kemarin tentang melegalkan pernikahan anak di umur 9 tahun, saudaraku. 9 tahun itu anak perempuan tuh masih kecil sekali, saudaraku. Bahkan mungkin belum mendapatkan menstruasinya. Saudaraku, ini peraturan apa, saudaraku ya? Taiwan melegalkan pernikahan sesama jenis. Ini apa, saudaraku ya? Taiwan atau Thailand itu. Nah, ini apa, saudaraku, ini apa? Bahkan teman penginjil kami yang berada di negara sana, anak udah tahu jelas-jelas anak TK itu laki-laki, jenis kelaminnya laki-laki, gendernya laki-laki. Lu ditanyain, nanti kalau besar kamu mau jadi perempuan atau mau jadi laki-laki? Coba, gila nggak? Ya, jadi sudah sampai seperti itu kebejatan dunia ini. Ya, jadi nanti kalau dibakar Tuhan seperti Sodom dan Gomora, nangis-nangis ya. Jangan lakukan itu. Tapi saudaraku, ada juga nih berita yang sangat mengasihkan, mengharukan. Saya melihat juga itu ya tayangannya di California, di Amerika itu ya, di LA. Bekas dari rumah-rumahnya yang terbakar. Orang-orang di sana jadi bertobat loh. Mereka membuat lingkaran, mereka saling bergandengan tangan, menyembah Yeshua ya, mengucap syukur dan meminta kekuatan yang baru loh. Kan jadi dalam satu peristiwa itu banyak makna ya. Jadi ketika Tuhan menembakkan satu panah ya, itu tujuannya tidak hanya untuk satu, tapi untuk banyak hal. Paling tidak minimal tuh 2 arah, dapat dan kena semua. Jadi mari kita belajar ya, menjadi pandai, menjadi berhikmat dalam segala peristiwa. Jangan lihat dari satu sisi. Karena kalau engkau hanya melihat dari satu sisi, maka engkau akan disesatkan. Lihat dari banyak sisi, tapi berfokus kepada firman Tuhan dari Alkitab, baik terjemahan baru, terjemahan lama, maupun literal 3 ya. Jadi belajar semua, saudaraku ya. Jangan mengedepankan emosi ya. Jangan mengedepankan akunya, jangan ya. Supaya kita bisa indah dipakai oleh Tuhan menyelamatkan jiwa-jiwa. Ayo saudaraku, mari ya lakukan itu. Terima kasih untuk pasal ke-8 tentang materai sangkakala ke-7 sudah saya bacakan ya. Sangkakala ke-7 atau materai ke-7 tadi, saudaraku? Sebentar, lupa sendiri. Materai yang ke-7 ya, saudaraku ya. Jadi tentang materai yang ke-7 sudah selesai dibukakan, ada 2 video. Jadi kami harap Anda bisa mengikuti semuanya dengan tuntas. Terima kasih, Yesus Hamasyah memberkati. Sampai bertemu di episode pasal ke-9, saudaraku. Kami akan ngebut karena waktunya sudah habis ya. Waktunya telah tiba. Siapkan dirimu ya. Haleluya, puji Yeshua, puji Bapa Yahweh. Berkat yang terindah sampai kepada Anda dalam damai sejahtera dan sukacita. Yeshua Hamasyah memberkati.